menjelaskan tentang pengertian isu kedaulatan. Isu kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan negara timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Kedaulatan negara penting dimiliki agar suatu negara menjadi merdeka, bebas, dan mempunyai persamaan derajat dengan negara lain. Lalu, dalam hukum internasional, kedaulatan negara diakui sebagai kewenangan untuk melaksanakan hukum dalam wilayah yurisdiksinya. Di dalam Indonesia kembali menekankan kepada para mitranya soal penghormatan pada kedaulatan negara dan hukum internasional. Indonesia juga menolak pengucilan terhadap suatu negara di kawasan. Penekanan itu disampaikan Indonesia di depan perwakilan Amerika Serikat, China, Australia, dan sejumlah negara Pasifik. Hari Rabu, 7 Desember 2022. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan komitmen Indonesia pada kawasan Pasifik tidak pernah kendur. Indonesia menganggap Pasifik sebagai keluarganya. Indonesia Pacific Forum for Development (IPDFD) adalah salah satu wujud upaya Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan dengan Pasifik. Diselenggarakan di Bandung, Bali pada 7-8 Desember 2022. IPFD digagas Indonesia menjadi forum peningkatan kerja sama kawasan. Selain pertemuan tingkat menteri dan pejabat tinggi, forum ini juga diisi dengan sejumlah lokalia terkait pemberdayaan perempuan, mitigasi perubahan iklim, dan kerjasama pembangunan usaha. Ini dihadiri para pemimpin dua organisasi utama negara-negara Pasifik Selatan, yaitu Melanesia Spreadheart Group atau MSG dan Forum Negara Kepulauan Pasifik PIF. Petinggi sejumlah negara Pasifik Selatan seperti Niue, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall hadir di IPPFD. Perwakilan Australia, Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Korea Selatan juga hadir. Mengatakan bangsa-bangsa Pasifik perlu menjaga Pasifik sebagai kawasan yang makmur, stabil, dan damai. Karena itu, bangsa-bangsa di kawasan itu perlu menyampaikan saling percaya dan semangat kerjasama. Di saat yang sama, kita harus menghormati prinsip dasar hukum internasional, termasuk keutuhan dan kedaulatan wilayah, ujarnya. Pengenalan konflik perbatasan. Konflik perbatasan maritim adalah perselisihan antara negara atau entitas atas wilayah, sumber daya, atau hak di wilayah maritim. Nah, kalau kayak begitu, apa aja sih penyebab dari terjadi sengketa di suatu wilayah? Sengketa ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti klaim tumpang tindih atas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Pertentangan klaim kedaulatan atas pulau atau wilayah yang sama, dan beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sengketa perbatasan adalah kandungan sumber daya alam, agama dan etnis, lokasi yang strategis secara militer, dan tidak adanya batas yang jelas antara kedua wilayah. Juga perbedaan persepsi batas wilayah antar pemerintah, dan salah satu hal mengenai konflik perbatasan yang ada di Indonesia adalah mengenai konflik Natuna. Konflik di Natuna berawal dari klaim sepihak beberapa negara, terutama Cina, di wilayah perairan tersebut. Sengketa ini telah berlangsung sejak tahun 1947 ketika Cina mulai mengklaim semua kepulauan di LSCS dengan garis putus-putus. Hal-hal yang melatar belakangi konflik di Natuna ini antara lain yang pertama itu ada klaim teritorial. Cina mulai menegaskan klaim teritorialnya setelah menemukan potensi cadangan minyak dan juga gas. Yang kedua ada perjanjian PBB. Filipina menentang klaim Cina di Pengadilan Arbitrase Permanen PCA di Den Haag. Dan yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengintensifikasikan persaingan sumber daya di sekitar Laut Natuna. Nah, di masa sekarang ada permasalahan apa sih yang terjadi mengenai konflik Natuna di sini? Nah, gimana sih sebab awal terjadinya konflik Natuna? Jadi, ketegangan berawal dari terdeteksinya keberadaan kapal China Coast Guard atau CCG 5402 di ujung perbatasan Laut Natuna Utara. Informasi keberadaan kapal itu didapati Pusat Komando dan Pengendali Badan Keamanan Laut Negara Indonesia pada Senin 21 Oktober 2024.
Keberadaan kapal patroli Cina tentu mengganggu aktivitas survei MV Geokoral milik PT Pertamina East Natuna. Aktivitas survei tepat berada di dalam landas kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara. Berdasarkan informasi tersebut, KN Tanjung Datu 301 bergerak menuju lokasi kejadian dan kapal patroli milik Bakamla ini mendeteksi kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat di baringan 125 derajat dengan jarak 7,3 nautical miles. Seketika, petugas KN Tanjung Datu 301 langsung memberikan perintah kepada CCG. Namun, kapal CCG 5402 bersikeras bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Tiongkok. Dan setelah melaksanakan shadowing, kapal CCG 5402 berhasil diusir keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Makanya sampai di situ, pada Jumat 25 Oktober 2024, Bakamla menyampaikan kapal CCG 5402 kembali memasuki wilayah Laut Natuna Utara. Kapal KN Pulau Dana 323 langsung mendekati dan membayangi kapal tersebut. Karena berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah jurisdiksi Indonesia, khususnya landasan kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara, telah mendapat pengakuan internasional, di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah itu tanpa boleh diganggu oleh negara manapun. Kata Pranata Humas, ahli muda Kapten Bakamla Yohanes, antara dalam keterangan yang sama. Selain permasalahan mengenai Bakamla RI yang berhasil usir Coast Guard Cina, ada salah satu permasalahan lagi, yaitu mengenai provokasi Tiongkok di Laut Natuna. Beberapa catatan hukum terhadap tindakan sepihak Tiongkok yang disinyalir bukan yang pertama ini. Seperti pertama, klaim Tiongkok sama sekali tidak berdasar dalam hukum internasional. Hukum laut tidak mengenal tradisional fishing ground, yang ada hanya tradisional fishing right di wilayah perairan kepulauan, dan harus diatur melalui perjanjian antar negara. Dengan demikian, tidak satupun kapal ikan asing bisa menangkap ikan di ZEE satu negara tanpa ada izin dari negara pantainya. Lalu yang kedua ada dengan mengemukakan dalih di atas terlimplikasi bahwa Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia, padahal Indonesia telah mengklaim ZEE sejak 1983 melalui UU nomor 5 tahun 1983, dan tidak pernah ada keberatan dari Tiongkok akan hal itu. Lalu di poin ketiga ada Tiongkok mengirimkan penjaga pantainya untuk menjaga kapal ikan yang jatuh keluar dari laut teritorial dan ZEE Tiongkok yang diukur dari mainland of China. Hal ini tentu dapat diartikan bahwa China menganggap perairan Natuna adalah perairannya. Lalu yang terakhir ada klaim sepihak Tiongkok terkait historical title di Laut Cina Selatan merupakan klaim yang absurd dan tidak memiliki alas hukum yang sah. Sejak awal berkembangnya hukum laut, jelas bahwa laut tidak ada yang memiliki. Lalu lambat laun, negara mengklaim laut yang berbatasan dengan daratannya dengan alasan keamanan negara pantai. Baik, ada beberapa hal yang dapat dan perlu dilakukan oleh Indonesia. Lain, menanggapi permasalahan ini bukan hanya sebagai sengketa terkait perikanan, tetapi lebih penting lagi sebagai permasalahan pelanggaran zona maritim, pelanggaran berdaulat dan kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan. Yang kedua, proses diplomatik yang harus terus-menerus dilakukan dengan keras dan berkesinambungan. Selama Tiongkok tetap bertahan dengan klaimnya, jika menang 9 days line, Tiongkok bukan klaim wilayah. Perlu ada pernyataan secara tertulis mengenai apa yang dimaksud oleh Tiongkok dengan itu, dan bahwa mereka mengakui ZEE Indonesia yang terkena lain tersebut. Yang ketiga, melakukan peaceful display of sovereignty di daerah Natuna dan di daerah lain yang terhimpit oleh klaim 9 days line dengan menghadirkan patroli berkesinambungan, pemantauan radar yang efektif dan berdaya jangkau tinggi.
dan pembangunan pangkalan TNI AL di daerah terdekat. Nah, sebagai warga negara, kita dapat berkontribusi dengan yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsep ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan konvensi PBB tentang hukum laut atau HUMLOT agar dapat memahami posisi Indonesia dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan di wilayah Natuna melalui sumber yang terpercaya. Yang kedua itu mendukung upaya pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan menciptakan stabilitas di kawasan dan berikan dukungan moral kepada TNI dan instansi lain yang bertugas menjaga wilayah Natuna. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menjaga keutuhan bangsa seperti hindari menyebarkan informasi palsu atau narasi yang bisa memecah belah masyarakat terkait isu ini. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam edukasi dan kampanye seperti membagikan informasi yang benar tentang klaim Indonesia di Natuna menggunakan data ilmiah dan sejarah. Sekian video dari kelompok kami mengenai kedaulatan laut dan konflik perbatasan maritim. Semoga teman-teman bisa menjadi paham dan menyukai video dari kami. Terima kasih.